Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih peserta yang sudah bergabung di ruangan eksekutif ya. Ada ada 3 orang peserta. Kemudian di Zoom meeting ini ada partisipannya ada 8-an ya, 7 sampai 8. Oke, yang masih belum bergabung, dimohon untuk teman-temannya segera dikontak untuk segera join ya, minimal join di Zoom meeting ini. Ya, saya akan menampilkan. Oke. Oke, baik teman-teman peserta, hari ini kita undang tujuannya untuk koordinasi kegiatan ya. Jadi seperti yang sudah kita share sebelumnya, eh, kami dari dosen program studi bimbingan dan konseling melakukan kegiatan mindfulness based intervention. Nah, ini merupakan satu kegiatan ya semacam intervensi ya, intervensi yang diberikan untuk mahasiswa dengan basis mindfulness ya. Nanti di dalamnya itu ada pendekatan kognitif terapi juga yang mana sasarannya untuk mengatasi emosional si mahasiswa ya, emosional mahasiswa, psychological well-being, spiritual well-being dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini kita lakukan dalam bentuk kelompok. Nah, istilahnya grup konseling ya, grup konseling yang difasilitasi oleh konselor. Nah, dalam kegiatan ini karena terakhir itu yang mendaftar ada sekitar 16 ya, 16 yang terdata itu. Tapi eh, ada juga yang belum masuk grup nampaknya, tapi nanti akan kita coba cek ya eh, apa namanya nomornya. Kalau belum nanti bisa kita undang atau teman-teman kalau ada yang melihat temennya ya, padahal mendaftar tapi belum bergabung di grup mindfulness, silakan di invite ya atau diinformasikan ke kita. Oke. Nah, kegiatan ini kita lakukan dalam bentuk 4 kali sesi, teman-teman. Kenapa 4 kali sesi? Karena intervensi ini dilakukan dengan berjenjang, ya. Jadi tidak bisa 1 kali sesi kegiatannya itu selesai, karena nanti mungkin eh, keefektifan, ya, efektivitas atau efikasi yang dirasakan teman-teman itu tidak langsung terasa. Nah, gitu. Nah, dalam kegiatan mindfulness based intervention ini nanti akan kita berikan satu metode atau satu praktik yang khusus. Nah, nanti untuk kelompok 1 itu akan difasilitasi oleh Bu Marlia. Nah, itu nanti basicnya itu praktiknya lebih banyak pada sisi meditasinya. Nah, sedangkan nanti untuk kelompok kedua yang akan difasilitasi oleh Ibu Trisha, itu akan lebih ke sisi journaling, ya. Nah, sisi journaling. Tapi kita akan combine keduanya. Cuman eh, apa namanya tekniknya atau praktiknya nanti akan lebih berfokus pada masing-masing teknik tersebut ya. Nah, begitu. Kemudian kemarin Ibu sudah coba ya menyusun nama-nama kelompok. Namun kan ini perlu kita sepakati kembali karena kemarin ada beberapa teman kita dari misalnya Fakultas Manajemen atau fakultas yang lain itu minta digabung dalam satu kelompok. Ya tidak masalah ya. Tidak masalah. Mungkin juga ini tujuannya juga untuk memudahkan ya, memudahkan. Karena kegiatan ini kita fasilitasi untuk apa namanya membuat nyaman satu sama lain. Dalam arti ada suatu kesepakatan yang kita sudah rembukan ya, sehingga nanti komitmen dalam melakukan kegiatan ini benar-benar kita patuhi ya. Dalam 1 kali sesi itu nanti ada 2 kali 60 menit ya kurang lebih, tapi bisa bisa kita selesaikan ya lebih awal misalnya 1 jam 1 jam setengah ya gitu idealnya 2 jam tapi nanti bisa disesuaikan lah ya dikombinasi.
Oke, nah ini untuk kelompok satu itu ada 8 orang ya. Ada Aida Rahmawati dari BK, Nia Ramadatus Soliha dari BK, Khairunisa dari BK, Faradiba dari PAI, kemudian Fatimah Zahra dari PBI, Musdalifah dari BK, Windiarti dari BK, dan Reza Akmalia dari BK. Nah, ini nanti akan pelaksanaannya akan difasilitasi oleh Bu Marlia. Nah, untuk waktunya teman-teman, ini kita tawarkan Selasa dan Sabtu. Jadi ada 2 minggu ya, 2 minggu setiap Selasa dan Sabtu. Nah, untuk Selasa di konselornya Bu Marlia itu kita mulai jam 10 sampai jam 12 ya, atau nanti bisa lebih awal lah 10, 11.30 lah ya sebelum zuhur misalnya gitu. Nah, untuk Sabtu juga kita mulai jam 10 sampai jam 12 ya atau 11.30 gitu. Karena kita ingin mengkombinasikan teman-teman, kalau tidak ada pertemuan ya itu akan eh, mungkin akan ada sedikit kesulitan. Karena ini kan akan membangun bonding ya istilahnya, membangun engagement antara konselor dengan peserta ya, peserta, dan ada praktik-praktik yang membutuhkan tatap muka sehingga kita perlu adanya pertemuan tatap muka, teman-teman. Nah, untuk kelompok satu itu sesi offline-nya atau pertemuan pertemuan luringnya itu kita laksanakan di hari Selasa. Nah, saya nanti minta kesepakatan ya. Nanti Ibu jelaskan dulu semua, nanti silakan peserta menyampaikan pandangannya gitu ya. Untuk hari Selasa yang difasilitasi oleh Bu Marlina itu dilakukan secara offline ya, mulai dari jam 10 sampai jam 12. Di mana? Di laboratorium FKIP, laboratorium BK FKIP di lantai 3 Gedung Alawiyah. Nah, kemudian untuk hari Sabtu pelaksanaannya dilakukan secara offline. Nah, gitu. Jam 10 sampai jam 12. Nah, sama halnya nanti, ini kan berarti pertemuan pertama, ini pertemuan kedua. Nah, nanti pertemuan ketiga kembali lagi tatap muka hari Selasa dan pertemuan keempat terakhir hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30. Oke, ini untuk kelompok satu ya, teman-teman ya. Kemudian untuk kelompok dua nanti yang akan difasilitasi oleh saya sendiri ya, Ibu Trisha, itu ada ini nama-nama anggota kelompoknya, ada Aninda dari PBI, Atalia Farhana dari manajemen, Siti Nurlaili dari BK, Mirantri dari BK, Afiko Nuraini dari Ilmu Keperawatan, PIKES, Astifa dari manajemen, Narita Sonya dari manajemen, dan Amelia Zuzahra dari manajemen. Oke. Nah, pelaksanaannya sama hari Selasa dan Sabtu ini tawarannya, tapi berbeda untuk teknisnya. Nah, kita mulai sesi satu Sabtu ini. Yang untuk kelas Ibu Trisha, kita mulai sesi satu Sabtu ini. Nah, tawarannya jam 1 sampai jam 3. Ya, nanti ya bisa lah sebelum asar atau jam 1 ya setengah 3 gitu ya. Jadi disesuaikan lah. Nah, ini offline. Jadi tatap muka. Nah, kita tatap muka. Nah, sedangkan untuk hari Selasanya, setiap Selasanya yang kelompok 2 ini adalah offline. Nah, gitu ya. Jadi pertemuan satu tatap muka, pertemuan kedua online, pertemuan ketiga tatap muka kembali, dan pertemuan keempat online kembali. Nah, ini tawarannya, teman-teman. Oke. Nah, dalam kegiatannya ini apa saja Bu yang akan kita lakukan? Karena ini adalah kegiatan mindfulness, berarti kan teman-teman nanti akan dilatih bagaimana caranya meningkatkan kesadaran penuh, bagaimana caranya melatih fokus, melatih emosi, melatih penerimaan dalam diri, nah begitu. Nah, dalam sesi kita nanti itu kan ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Misalnya seperti kerahasiaan ya, gitu ya. Kerahasiaan, keterbukaan ya.
Nah, di dalamnya itu akan kita patuhi dan kita sepakati. Eh, Berarti kan di dalamnya kan ada suatu dinamika ya, ada suatu proses. Nah, kita akan bercerita nanti di dalamnya. Teman-teman bisa sharing ya, konseling lah istilahnya, konseling kelompok di dalam setting grup itu nanti. Nah, itu dilakukan secara bersama-sama, kemudian yang lain bisa memberikan respon, tanggapannya, begitu ya. Kita berbagi ya, sharing, begitu. Kemudian teman-teman juga diminta untuk mengerjakan beberapa tugas, ada penugasan nanti. Penugasan itu untuk apa? Penugasan itu ada tujuannya, misal permasalahannya dari sisi apa. Nah, nanti kita perkuat di sana. Jadi mindfulness ini salah satu intervensi tujuannya membantu teman-teman, misal ada yang mengalami kesulitan mengelola emosi ya. Ini membantu teman-teman mengatasi permasalahan dalam mengelola emosi. Bagaimana caranya meredakan stresor, misalnya stres. Nah, bagaimana caranya meredakan? Mungkin ini tidak langsung mengatasi ya, tidak langsung masalahnya itu selesai ya, teman-teman. Tapi kita mencoba untuk melakukan salah satu praktik atau intervensi yang mana gejala itu mungkin bisa kita kurangi. Nah, itu ya tujuannya. Nah, apapun di sana boleh diceritakan ya teman-teman, nanti disepakati dengan konselornya seperti apa ya. Nah, karena ini adalah latihan intervensi yang berjenjang, sehingga teman-teman kita membutuhkan komitmen untuk mengikuti kegiatan 4 kali sesi ini secara penuh. Karena kalau satu sesi saja ketinggalan, nanti nggak dapat ini alurnya, ya. Karena pelatihan kegiatan ini ya, kegiatan grup ini kita fasilitasi untuk teman-teman mendapat kebermanfaatannya. Nah, itu ya tujuannya. Nah, untuk sesi offline nanti kita fasilitasi di ruang lab tadi ya. Insya Allah teman-teman juga akan difasilitasi oleh ya snack-snack ringan ya, begitu. Kemudian nanti setelah kegiatan kita akan siapkan juga apa namanya sertifikat ya, sertifikat yang akan kita berikan kepada peserta yang telah mengikuti kegiatan ini. Nah, disertai dengan jam JP-nya ya, nanti akan ada JP-nya juga. Nah, untuk penugasan-penugasan nanti biasanya akan kita berikan apa namanya lembar tugas semacam itu dibawa pulang. Untuk sesi offline itu akan kita berikan dalam bentuk apa namanya fotokopi ya, eh, yang sudah kita print begitu. Kemudian untuk untuk online-nya nanti dalam bentuk file ya, soft file. Nanti di apa namanya diunggah ke Drive atau ke link yang akan kita kasih. Nah, begitu gambarannya kurang lebih. Jadi teman-teman nanti akan difasilitasi bagaimana cara-cara atau kiat-kiat atau eh, hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk mengelola emosi, untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis gitu ya. Isu-isu mental health bisa juga kita bahas di situ. Silakan nanti disepakati saja dengan konselornya seperti apa di dalam grup itu sehingga nanti akan sama-sama nyaman dan sama-sama ya, begitu. Nah, coba kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Silakan untuk yang pertama mungkin pembagian kelompok. Pembagian kelompok, apakah ada tanggapan mungkin? Ada yang ingin berganti dari kelompok satu ke kelompok dua atau kelompok dua ke kelompok satu gitu? Atau sudah pas saja? Nih ya, tadi kelompok. Nanti akan kita share juga ya, ya PT-nya. Kelompok satu ini kelompok dua. Oke. Nah, kalau kalau tidak untuk waktu. Nah, mungkin waktu ini rada krusial ya karena kita kan tidak hanya mahasiswa FKIP ya. Ini ada juga dari mahasiswa eh, PAI ya, ada dari manajemen juga, ada dari Fikes juga. Nah, untuk waktunya kira-kira seperti apa ini, teman-teman? Silakan tanggapannya. Sehingga kalau ada Bu nggak bisa tuh di jam itu kita misalnya sedang ada kuliah atau apa. Nah berarti kan
Ini harus ada kesepakatan baru lagi nih antara konselor dengan pesertanya, anggota kelompoknya. Nah, gitu. Untuk kelompok satu dulu, mungkin Ibu minta tanggapannya dari Aida, Nia, Airunisa, Paradiba, Fatima, Musdalifah, Windiarti, Reza. Untuk pelaksanaannya Selasa Sabtu, bagaimana? Jamnya juga, silakan yang ada yang ingin berkomentar. Ya, Ibu izin. Ya, silakan ya. Kalau saya insya Allah waktunya sih fleksibel, jadi Selasa sama Sabtu pas jamnya juga bisa insya Allah. Karena perkuliahan itu kan adanya di hari Rabu atau Jumat gitu. Jadi Ya, aman, Bu. Alhamdulillah ya, aman untuk Nia, untuk waktunya. Yang lain, teman-teman, ada aman. Siapa namanya sih? Reza ya? Ya, oke. Reza juga aman ya. Untuk Fatima nih, Fatima kayaknya lagi kuliah ya. Fatima, oke nanti Ibu tanyain lagi Fatima. Untuk para diba bergabung nggak ya di grup? Para diba dari FAI? Oh, nggak join ya. Oke. Iya, paling ini ya. Untuk BK aman semua ya, kayaknya ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan aman. Eh, tinggal lagi ini Fatima ya. Fatima ini lagi kuliah, berarti dia nggak bisa jam segini. Oke, nanti Ibu akan coba konfirmasi. Fatima dan Paradiba ya. Tolong dibantu catat ya, Lei. Oke, kemudian untuk kelompok 2 bagaimana? Aninda ada di Zoom meeting dari PBI? Ada ya. Atalia bergabung dari manajemen? Oh, belum. Eh, Siti bisa? Oke. Siti oke ya? Mira? Oke. Eh, Afiko ada dari keperawatan? Ada, ya, Ibu izin menanggapi. Iya, silakan. Untuk jadwal di hari Selasa kan saya berbarengan dengan mata kuliah psikiatri ya, kebetulan itu Mm-mm. 2 sesi. Nah, Mm-mm. untuk diselesainya itu di jam 11.40 sampai ya 11.40. Untuk waktunya kalau 11.40 bisa nggak ya, Bu? Masih bisa nggak gitu? Eh, sampai jam berapa? Selesainya jam 11.40. Oh, selesainya 11.40. Kemudian maksudnya ada perkuliahan lagi? Nggak ada sih Kosong ya? setelah itu. Kosong. Oke. Berarti siang ya? Ya. Iya. Jam 1 mungkin ya, karena kita mungkin biar nyaman sholat dulu, makan gitu ya. Oh ya, Nah, tapi bisa Ibu sekitar jam 1 soalnya kan di jadwal cuman sampai jam 12. iya, ya ini Ibu maksudnya kan dengan adanya apa tanggapan seperti ini kan Ibu tahu kendala dari peserta, sehingga kan kita menawarkan gini. Nah, kalau memang bisa kita sepakati, kita ubah jamnya, akan kita ganti gitu, ya. Oke, kita tampung dulu ya Baik untuk Ibu, terima eh, kasih. panggilannya siapa? Afiko aja. Afiko, ya. Oke, terima kasih Afiko. Afiko di jam 1 ya, Lei, tolong dicatat. Oke, Ashifa dari manajemen bergabung. Ya, mungkin ada tanggapannya dari Shifa, dari Narita, dan Amelia ya. Ini satu ini ya, satu prodi ya. Mungkin boleh teman-teman dari manajemen mewakili untuk waktunya. Mudah-mudahan mengikuti ya, teman-teman. Dari Shiva, Narita, Shiva, Narita, Amelia, dan Atalia untuk waktu ya. Untuk hari dan waktunya. Nah, bagaimana? Oke, kalau eh, jam 1 gimana, Mira?
hari Selasanya itu. Oh, ada kelas ya. Hmm. Yang satu untuk Narita ada kelas. Oke. Bu Marlia, Ya, ya. Ibu kalau hari Selasa itu jam 1 ada kelas juga ya, Bu? ada kelas. Ada kelas ya. Oke. Jam 1 ada kelas. Jadi Bu Marlia memang requestnya pagi ya hari Selasa ya. Hari Iya, Selasa pagi. karena jam satunya ada kelas. Oke. Senin. Oh ya. Kalau hari Senin Afiko ada kelas nggak? Hari Senin kebetulan untuk minggu depan kayaknya full Ibu. Oh, full ya. Ah, Full ya. soalnya pagi ada metopen, kemudian siangnya ada keperawatan anak sih sampai Oh ya. 2 sesi. Kosong Boleh di lagi. hari Sabtu deh. Mm-mm. Kayaknya di opsi kedua di hari Sabtu aja nggak apa-apa Ibu. Oke. Karena kita 1 minggu itu 2 kali, selain hari Sabtu mungkin ada hari lain yang bisa menggantikan begitu. Di hari Selasa paling setelah jam 1 sih Bu. Oh, Selasa jam 1 itu Mm-mm. ya. Sama hari Kamis paling. Jumat. Jumat. Cuman deket ya, maksudnya Jumat Selasa itu. Mm-mm. Karena ada penugasan itu butuh beberapa hari gitu. Mm-mm. Mm-mm. Sore. Sore jam berapa? Sore banget ya. Heeh. Maksudnya teman-teman capek nggak? Efektif nggak ya? Kalau terlalu sore gitu. Offline. Ini sih online sih. Untuk Selasa. Iya. Bu, maaf, untuk Selasa online apa offline? Kalau kelas saya offline, Oh, oke, oke, oke. online. Kalau kelas ibu offline. Jadi kita Offline, berarti kebalikannya. terbalikannya ya? Ya. Heeh. Ini kelas ibu tadi udah oke sih. Udah oke semua untuk. Oke. Hmm, ini yang kelompok kedua. Kalau sore, Piko, Apik, gimana? Kita kan Iya Ibu. online ya, bisa dari Iya. rumah. Heeh. Oh, bisa. Oh ya, oke. Mungkin sore ya tawarannya ya. Ya. Setelah asar ya, setengah 4 lah ya. Asar kan jam 3 ya. Heeh. Oke. Tinggal kita menunggu teman-teman dari ini ya, manajemen ya, sama PBI ya. Heeh, PBI. Eh, Gimana teman-teman dari manajemen? Boleh? Apa ini sedang kuliah ya? Di Sambi ya? Syifa, Ashifa, Amelia, Narita, dan kalian. Ini Aninda dari PBI semester berapa ya? Jangan tahu ya. Hmm, Ini kan. Ada tanggapannya teman-teman atau bisa di chat aja di kolom chat kalau kesulitan untuk ini. Oke, nggak apa-apa. Kalau masih belum, nanti tolong di ini aja nih di grup minta tolong responnya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman untuk teknis kegiatan kita. Ya, kemudian saya minta tolong untuk sebentar saya share dulu. Ya, mohon bantuannya ya untuk mengisi instrumen yang sudah Ibu share di grup. Ini tujuannya apa, teman-teman? Untuk ada penilaian kita ya, penilaian dari kami mengukur. Jadi kami nanti akan mencoba mengukur ada perubahan tidak dari peserta ya yang mengikuti kegiatan eh, mindfulness itu 4 kali sesi. Nah, ini diisi berdasarkan apa yang dirasakan saja ya. Ini sifatnya subjektif sekali, sehingga tidak ada penilaian benar atau salah. Nah, yang sudah mengisi, terima kasih Apiko, Atalia, Siti, Aida, Mirantri, Fatima, Nia, Khairunisa, dan Musdalifah. Ya, yang lain
yang belum mengisi instrumen, mohon bantuannya ya untuk segera mengisi sebelum pelaksanaan kegiatan kita. Nah, ini tujuannya nanti untuk kita mengukur pre-post testnya ya. Ada perubahan tidak setelah diberikan 4 kali sesi pertemuan itu ya untuk teman-teman peserta. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Silakan. Berkaitan dengan teknis mungkin atau waktu tadi ya. Insya Allah kalau kelompok 1 tadi udah oke ya, nggak ada kendala. Mungkin ini yang masih belum fix ini kelompok 2 ya. Kelompok 2. Kelompok 2 mohon responnya ya, khususnya dari teman-teman manajemen ya, dan PBI 1 orang. Ya, begitu. Teman-teman di ruangan ada yang ingin ditanyakan? Iya, setiap sesi itu minimal bawa pulpen ya. Iya, pulpen saja. Pulpen nanti mungkin ada beberapa lembar yang mesti kita kerjakan begitu ya. Dan beberapa nanti bisa dibawa pulang. Nah, misalnya nanti di sesi pertama kan kita pendalaman mindfulness-nya ya, sisi bagaimana cara meningkatkan fokus, sharing awal begitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti akan dilatihkan begitu, kemudian nanti diminta misal mencatat bagaimana tracking ya, tracking perasaannya hari ini, apa yang adakah emosi yang mengganggu, misalnya begitu kan. Adakah pikiran yang mengganggu seperti itu? Nanti diminta teman-teman untuk menuliskan. Nanti lembar kerjanya akan kita sediakan, akan bisa dibantu oleh teman-teman panitia, akan dibagikan dengan peserta, kemudian nanti akan kita bahas. Nah, selanjutnya karena dalam mindfulness itu teman-teman diminta untuk banyak latihan ya. Selain kita latihan dalam sesi pertemuan, nanti juga diminta untuk latihan di luar sesi. Nah, sehingga kenapa kita butuh jeda? Misalnya kan Selasa dengan Sabtu itu kan berarti kan ada jeda beberapa hari ya untuk pertemuan selanjutnya. Kita butuh latihan mandiri. Nah, latihan mandiri sehingga nanti akan ada yang teman-teman bawa pulang, kemudian konsistensi untuk latihan. Misal sederhana mindful breathing, latihan nafas. Nah, konselornya nanti akan meminta teman-teman untuk menuliskan berapa menit, berapa durasi teman-teman itu berlatih nafas itu. Nah, nanti kita akan minta setiap harinya berapa. Nah, itu nanti akan kita bahas. Kenapa? Tujuannya untuk teman-teman memang menguasai itu, menguasai basic mindfulness-nya itu, dasarnya itu, ya. Nah, kalau tidak dilakukan, nah itu akan kesulitan nanti untuk sesi-sesi selanjutnya. Karena nanti akan terintegrasi. Misal dalam sesi meditasi, kita butuh olah rasa, olah nafas, olah pikiran. Nah, hal-hal semacam itu kita harus mulai dari dasarnya dulu, apa yang harus kita kuasai dulu sehingga nanti teman-teman misalnya dalam bermeditasi, dalam sitting praktis semacam itu bisa memang betul-betul meningkatkan kesadaran penuhnya gitu. Dan ada unsur penerimaan. Kita lebih banyak berbicara dari sisi pengalaman pribadi ya yang dirasakan oleh. Nah, tujuannya ada kebermanfaatan nanti di luar itu. Nah, kebermanfaatan yang dirasakan, syukur-syukur itu untuk diri kita sendiri ya. Pertama ya jelas, kegiatan ini dilakukan untuk ada kebermanfaat untuk para peserta itu sendiri. Nah, hal lain di sisi itu ya bisa menambah keterampilan teman-teman. Ya, misalkan di sini kan didominasi oleh Prodi BK ya, Prodi BK mungkin nanti bisa mentransfer itu atau melakukan itu dalam sesi-sesi konseling dengan siswanya atau dengan partnernya. Itu ya tujuannya. Jadi ini bukan semacam pelatihan ya sebenarnya teman-teman. Kalau pelatihan kan teman-teman banyak ada materi ya yang diberikan. Jadi ada pemaparan. Enggak. Ini kita lebih banyak ke sisi praktik. Jadi teman-teman itu diminta untuk mengeluarkan mungkin ada emosi yang terpendam. Nah itu yang kita minta untuk kita kenali. Kenapa sih tiba-tiba jadi marah? Kenapa sih tiba-tiba jadi gemeter? Nah gitu. Oh ternyata muaranya apa? Oh, dari pikirannya. Nah itu yang akan kita telusuri. Nah ini konselornya nanti akan membantu men-tracking itu. Kita sama-sama. Nah, tapi settingnya enggak secara individu ya. Kita buat dalam bentuk kelompok. Nah, setiap
peserta nanti setiap anggota mungkin bisa beda-beda pengalamannya. Nggak apa-apa, tapi pengalaman itu kita jadikan suatu dinamika dalam kelompok itu, sehingga kita belajar dari pengalaman yang lain. Nah, ini ya manfaatnya, gambarannya ya, gambarannya. Pokoknya ngalir aja, ada yang mengganjal atau apa, ya bisa nanti diceritakan di sana. Nanti akan kita fasilitasi juga dengan beberapa instrumen ya di ruangan, sehingga nanti teman-teman di ruangan juga merasa nyaman untuk berlatih mindfulness. Begitu ya. Oke, masih ada pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan? Kelompok 2 masih belum fix ya, berarti ya ini masih PR, sehingga nanti mohon responnya kami tunggu dari Prodi Manajemen dan PBI ya. Karena yang baru terkonfirmasi ini berarti berapa Le? 3 ya? 4. Dari BK ada berapa? Dari baru 3 ya? Mhm. Manajemen 4 dan PBI 1. Ya. Oh iya, PAI. PAI kayaknya nggak bergabung ya? Oh, PAI kelompok 1 ya? Oh iya, iya. Oke, iya. Untuk kelompok Bu Marlia, satu lagi Bu yang masih belum konfirmasi, nanti coba kita tanyakan. Oke, Bu. Dan Fatima, Fatima ini lagi kuliah. Iya, PBI tadi. Dia mau sih, cuman kayaknya jam pagi dia nggak bisa. Mungkin nanti bisa dicek ke kelompok ibu juga nggak apa-apa. Gitu. Iya. Gitu ya, teman-teman. Sebenarnya ya semakin sedikit ya semakin kondusif ya, semakin lebih terasa gitu. Cuman ya kami berusaha untuk memfasilitasi teman-teman ya ya minimal ya 7 8 ya. Tapi ini butuh komitmen dan konsistensi saja. Oke, di ruangan masih ada pertanyaan? Cukup, sudah paham ya? Teman-teman di Zoom meeting? Oke? Sudah oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita akhiri. Tapi sebelum itu, kita ini dulu ya, eh, foto bersama ya di ruangan Zoom meeting. Nanti di sini juga. Boleh diaktifkan kameranya, Bu? Oke. Mm-mm. Dibantu ya yang di ruangan. Nih, Oke. udah cantik nih. Iya. Bu Maria kita cantik nih lagi healing nih. Oke, Belum. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Udah. Kita ini dulu. Sekarang WhatsApp-nya di. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa di grup ya, langsung saja teman-teman, nggak apa-apa. Sebentar ya. Hmm. Bantu itu Prah. Oh, bisa Prah. Oke, sekali lagi ya di Zoom meeting. Oke, Oke. C ya. Coba kita C. C, oke. 1, 2, 3. Iya, oke. Makasih banyak ya teman-teman. Afiko, Makasih, Bu Tete. Nia, ya, Lei, panitia, Bu Marlia khususnya juga, Widya, Sama-sama, terima kasih. Afra, Aida, Mirantri ya. Ibu belum hafal siapa saya? Siti dan Reza ya atas apa namanya keluangan waktunya ya. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan sesuai dengan rencana ya. Nah, berarti untuk Ibu khususnya kelompok kedua kita mulai Sabtu ini ya. Kelompok kedua kita mulai Sabtu ini pertemuan tatap muka. Nah, untuk kelompoknya Bu Marlia dimulai Selasa depan ya. Iya, Selasa depan. Ya, pertemuan satunya hari Selasa. Karena pertemuan pertama itu butuh tatap muka ya untuk membangun engagement-nya. Oke, itu saja ya teman-teman. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang ya. Eh, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih ya, Bu Bu Tete Marlia. ya. Ya, Sama-sama. sehat-sehat Ibu. Iya, alhamdulillah, makasih, Bu. Oke.
Saya akhiri ya, teman-teman. Terima kasih, Afiko.